Dan haji yahdim makana qablahu. Haji akan mengampuni dosa yang sebelumnya. Nah ya, haji merupakan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini juga motivasi buat kita kalau salah satu manfaat haji mengampuni dosa. Allah Ta'ala mengajak hamba-hambanya untuk haji, dan Nabi SAW mewajibkan umatnya untuk haji. Salah satu manfaatnya diampuni dosa. Karena ya ikhwah, kalau seorang hamba diampuni dosanya selamat. Adapun surga pemberian Allah Azza wa Jalla. Harapan dia semua dosa dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi kita sebutkan orang yang haji ke rumah Allah, tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat, dia kembali ke tempatnya seperti dilahirkan dari perut ibunya. Ya, motivasi besar dari Nabi SAW agar dia haji yang baik, mendapatkan ampunan Allah yang luas. Amr ibn al-As. Siapa sahabat Amr ibn al-As? Amr ibn al-As, dia sahabat yang termasuk telat masuk Islamnya. Ya, setelah perjanjian Hudaybiyah di akhir-akhir sebelum Nabi SAW wafat, dia baru masuk Islam, Amr ibn al-As. Maka Amr ibn al-As menanyakan pertanyaan kepada Nabi SAW tentang amalan-amalan yang bisa mengejar ketinggalan dia dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia ngelihat sahabat si fulan, Abu Bakar, Umar, Uthman, dari awal Islam sudah membela Nabi. Si fulan ikut perang Badar, perang Uhud. Si fulan bersedekah, sedangkan anak akhir-akhir. Ya, anak akhir-akhir. Maka dia menanyakan amalan kepada Nabi SAW, yang semoga dengan amalan itu dia bisa mengejar, ya, ketinggalan dia yang banyak, luput kebaikan dia yang luput dari sahabat-sahabat yang lain. Maka dia tanya kepada Nabi SAW, amalan apa aja yang bisa dia kerjakan, ya, untuk menyempurnakan keislaman dia. Jangan sampai dia ketinggalan jauh dari sahabat-sahabat yang lain. Ini juga menunjukkan keutamaan sahabat Nabi SAW. Jadi bersaingnya dalam bab apa? Bab kebaikan. Ya, dia ketika ngelihat teman-temannya semuanya sudah jauh mengungguli dia dalam bab kebaikan, dia bertanya kepada Nabi, mana amalan-amalan yang ana bisa ngejar mereka dalam kebaikan ini. Maka lihat, Nabi SAW menjawab pertanyaan Amr ibn al-As. Kata Nabi, amma alim, wahai Amr ibn al-As, apakah kamu tidak tahu annal Islam yahdi makana qablah. Sesungguhnya Islam telah menghancurkan apa dari keburukan yang sebelumnya, atau mengampuni keburukan yang sebelumnya. Jadi engkau masuk Islam, ini sudah mengampuni semua kesalahan kamu. Kemudian kata Nabi, annal hijrah tahdim makana qablaha. Hijrahnya kamu juga telah mengampuni semua dosa-dosa sebelum hijrah. Ya. Kemudian kata Nabi, wa annal hajj, dan haji yahdim makana qablahu. Haji akan mengampuni dosa yang sebelumnya. Jadi Nabi SAW memberikan amalan kepada Amr ibn al-As 3. Yang pertama Islam, yang kedua apa? Hijrah, dan yang ketiga haji. Nah, ini tandanya haji ya bisa mengampuni dosa kita. Ya, makanya Amr ibn al-As ketika pengen amalan yang bisa menyempurnakan Islam dia, Nabi menunjukinya dengan haji salah satunya. Ya, maka haji ini pengampun dosa yang besar. Kemudian juga di dalam haji ada hari Arafah. Hari Arafah ya ikhwah, itu hari yang agung. Sampai kata Ibnu Hajar rahimahullah, kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah menjadi hari paling terbaik di atas muka bumi? Salah satunya ada hari Arafah. Di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, hari Arafah, kata Nabi SAW, ma min yaum akthar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Subhanallah. Tidak ada hari yang paling banyak Allah memerdekakan hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah.
Jadi hari Arafah itu dari waktu duha sampai sebelum maghrib, hari yang paling banyak manusia mendapatkan kemerdekaan dari api neraka. Dan Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Allah banggakan hamba-hambanya. Semuanya yang wukuf di Arafah. Allah mengatakan, ma arada haula. Apa yang diinginkan mereka ini di hadapan mereka? Pasti mereka mengharapkan rahmat dari Allah dan takut dari azabnya. Ya, maka ini orang yang haji dapat hari Arafah, wukuf di Arafah. Dia bayar semahal-mahalnya hanya untuk sampai kepada hari wukuf di Arafah. Berdoa kepada Allah, meminta ampunan dan bisa mendapatkan kemerdekaan dari api neraka. Maka ini taubat yang besar, pengampunan yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW juga mengatakan, tabi'u bainal hajj wal umrah. Teruslah kalian ikuti antara haji dan umrah. Ya, makanya sebagian salaf itu ada yang pernah haji sampai 40 kali. Ada yang haji 50 kali, ada yang haji 60 kali. Ya, subhanallah. Kata Nabi, tabi'u, artinya terus diikuti antara haji dan umrah. Kenapa? Fa innahuma yanfiyani dzunub. Karena haji dan umrah ini dapat menghilangkan dosa, kama yanfi al-qir khabathal hadid, seperti besi, seperti karat di besi hilang. Yaitu manfaat haji. Nah, maka haji ya di dalamnya ada motivasi untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla.